هذا هو القرآن يا أماه أرواحنا تحيا بنور هداه. Umat Islam rahimahullah berbahagia pada Ramadan akhir ini termasuk, dan insyaallah nanti malam adalah malam Jumat yang diharapkan menjadi Lailatul Qadar insyaallah. Saya ingin membahas tentang beberapa masalah tentang zakat. Dulu Mbah Mun cerita bahwa zaman dulu Mbah Maksum Lasem itu orang yang oprak-oprak umat Islam untuk zakat. Bahkan zakat kepada PT, apa namanya? Singkatan apa PT? Ya, PT perseroan itu. Mbah Maksum itu ngongkon zakat. Waktu dulu Mbah Mun masih muda menentang zakat apa itu. Kalau tijarah kan taklibul mal ya, liribhi. Kalau PT itu kan produksi itu kan tidak taklibul mal. Katanya beliau produksi naah katanya. Itu sinaah. Tapi kan sinaah kan dijual ya. Ketika punya sinaah belum dijual, ini belum wajib zakat ya. Tapi setelah dipasarkan, diprodukkan ya, mulai itu dihitung amud tijarah ya. Allah alam. Itu dulu Mbah Mun menentang. Tapi nanti di kitab Al-Mujadidin ya, itu ya sudah menyetujui tentang wajibnya zakat apa produksi atau zakat tijarah dalam produksi atau dalam PT. Mbah Mun dulu waktu mudanya sama dengan Mbah Doi mewajibkan zakat jagung ya. Orang Jawa dulu jagung nggak disakati. Tapi kalau Mbah Mun dan Mbah Doi wajib disakati karena termasuk akwat ya. Allah alam shawab. Zakat profesi. Zakat profesi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan atau profesinya. Dalam Islam, kewajiban zakat ini tidak hanya terbatas pada harta simpanan, tapi juga mencakup pendapatan yang diperoleh dari hasil uang atau pekerjaan seseorang. Ketentuan zakat profesi mengatur bahwa seseorang wajib membayar zakat jika pendapatan yang diperoleh dari profesinya mencapai atau bahkan melebihi satu nisab dalam 1 tahun Hijriah. Nisab tersebut adalah standar minimal jumlah pendapatan yang harus dicapai agar wajib membayar zakat. Nisab adalah standar minimal jumlah pendapatan yang harus dicapai agar wajib membayar zakat. Al-Fiqhul Islami Idratuhu
Juz 3 Soifat 949. Perhitungan nisab zakat profesi tidak mengikut sertakan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan hajat-hajat lain. Artinya, dalam nominal gaji yang didapat yang masuk hitungan wajib zakat seharusnya hanya yang tidak masuk dalam kebutuhan hidup. Kalkulasi dari pendapatan itulah yang kemudian dihitung apakah melebihi satu nisab atau tidak. Pendapatan selain dari kebutuhan kebutuhan hidup tadi ya. Nisab yang digunakan untuk zakat profesi adalah nisab emas, yakni 85 gram emas ukuran 18 karat, bukan 24 karat. Saat ini nisab emas tersebut setara dengan jumlah kurang lebih 60 juta rupiah. Artinya jika pendapatan seorang dari profesinya setelah dikurangi biaya untuk kebutuhan melebihi jumlah ini 60 juta dalam 1 tahun, maka ia wajib membayar zakat profesi. Pengambilan dari fikih zakah. Ini fikih zakah ini karangan Yusuf Qaradawi. Kita ambil karena sama dengan apa yang ada di kitab Taqriratus Sadidah ya. Dan kitab-kitab Al-Fiqhul Manhaji dan lain-lainnya. Besaran zakat profesi bukan gitu, berarti kita ngambilnya fikih zakat Yusuf Qaradawi, tapi lain-lainnya juga sama. Besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total pendapatan yang telah mencapai atau melebihi nisab. Besaran ini telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai bagian dan kewajiban memberikan zakat untuk menolong mereka yang membutuhkan. Keterangannya dari Fiqhul Islami, Al-Fiqhul Islami, Adilatu. Miqdarul wajib wa rubul usyur amalan bi ummin nusus arti wajibat zakah fil nuqud wa hiya rubul usyur. Sawan ahala anil haul am kan mustafadah. Dan zakah muslim sawan hala anil haulu am kanat mustafadah. Idza zakal muslim kasbal amal wa hina inda istifadati au qabadahu la yazki maratun ukhra inda intihal haul. Jadi kalau sudah bayar bulanan, maka kalau sudah bayar bulanan ya zakat tiap bulan, maka enggak usah di zakat akhir tahun, Pak. Tapi kalau tidak bulanan, maka akhir tahun semuanya, total semuanya 2,5% setahun. Kalau bulanan ya 2,5% dari bulanan tadi. Pembayaran zakat profesi punya beberapa opsi pembayaran. Bisa langsung dibayar ketika menerima gaji yang sudah mencapai 1 nisab. Meskipun belum mencapai akhir tahun, atau dibayar ketika akhir tahun seluruhnya. Jika pembayaran sebelum melewati akhir tahun, maka dalam fikih hal itu disebut takjilu zakat. Bab takjilu zakat. Jadi takjilu zakat itu enggak harus semuanya dibayar. Ya, takjil bisa bulanan tadi. Kata Yusuf Qaradawi, walladhi yatarajjahu li fi dhalik anna ma balagha min al-mal mustafad nisaban akhadha fi bima qala Uzir al-Auza'i imma bi ikhraj zakati aqbal qabdi wal muta'an fi man laysa lahu malun akhar dhu haulin
Aima bitakhiril hal fa illi zakkiya ma'a baqiyati malihi ma lam yakhsha infaqahu wa illa fa'alih bil mubadarah. Orang yang dapat gajian kalau akhir tahun tuh nggak punya harta lain ya, yang kewajiban zakat, yang tahunan ya sekarang aja, paham? Nah, nanti pas akhir tahun sudah habis ya uangnya. Dan tapi kalau sekiranya masih ada untuk bayar akhir tahun, apalagi ada kewajiban zakat yang lain, nanti dirobol jadi satu di akhir tahun. Itu kalau tidak takut dibelanjakan. Nah, kalau takut dibelanjakan ya sekarang aja, mumpung ada ya. Allah alam. Dengan demikian zakat profesi merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memperoleh pendapatan dari pekerjaan atau profesinya yang mencapai satu nisab akhir tahun ya. Melalui pembayaran zakat profesi diharapkan dapat tercipta kesetimbangan kesetimbangan sosial dan solidaritas di antara umat Islam serta meringankan beban bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Zakat tabungan uang. Zakat tabungan uang merupakan kewajiban zakat yang berlaku bagi individu yang memiliki tabungan dalam bentuk uang tunai. Dalam Islam, uang yang beredar saat ini dihukumi memiliki posisi yang setara dengan market emas perak pada masa lalu, sehingga wajib dikenakan zakat. Kenapa kok uang kertas itu memiliki posisi sama dengan uang perak? Karena kalau kamu mengatakan tidak sama, nanti orang punya miliaran juta, uang miliaran rupiah, kamu ke 1 triliun nggak wajib zakat nanti. Hah? Kan sangat ironis atau sangat zalim ya. Kalau orang petani yang punya sawah kewajiban zakat, ya punya hasil berapa? 70 pitung pintal ya. Pitung pintal wajib zakat. Pitung pintal pira regane, Pak? Pira? Sedoso juta. Pitung pintal wajib zakat. Sing wong duwe sak M ora wajib zakat. Enake. Terus suwe-suwe kowe nek gak wajibno zakat uang kertas, kita sama kategorikan emas perak. Suwe riba gak ono. Kan al-dirham bidirham al-zahab bizahab ya. Mislan bimislin. Ini al-fidda bil fidda mislan bimislin dan seterusnya. Nah, nanti kalau enggak gitu, nanti uang saenake, Pak. Iso meres, iso riba saarat-aratan. Enggak ada hukum riba, padahal riba ini terjadi ya. Di hadis-hadis itu la tunalul ma'isyah illa biriba zaman akhir ini. Pada zaman dulu negara-negara menggunakan emas perak sebagai alat emas dan perak sebagai alat tukar resmi negara. Dan pada beberapa masa setelahnya penggunaan emas dan perak mulai digantikan lembaran-lembaran yang memiliki jaminan emas yang ada di bank. Berbeda lagi dengan mata uang berlaku sekarang di mana ia telah menjadi alat ukur resmi pemerintah tanpa jaminan emas yang tersimpan di bank. Uang yang telah menjadi alat tukar secara mandiri dan fakta membuat emas menempati posisi emas perak, membuat uang kertas ya
membuat uang kertas menempati posisi emas perak pada masa lalu sehingga ia terkena kewajiban zakat. Ini sebetulnya perlu bahasanya diperbaiki ya. Ingat saya pokoknya saiki pemerintah negara itu gak iso. Negara gak iso nyetak uang kecuali punya kekuatan dolar ya. Dolar piro ngono, Pak. Nanti berarti dolar iki dipadakna karo perak ya. Dolar iku dipadakno perak. Lah, Amerika kok iso dolar kok iso dipadha karo perak? Sebab Amerika di emas. Emas kok Indonesia Freeport. Nah, emas Amerika itu kok Indonesia. Indonesia iki ono apa wae kudu njaluk izin Amerika ya. Nah, tapi mbah iki saiki mbah iki wis wancine Izul Islam al Muslimin ora ngerti ya. Muga iso lepas saka Amerika net. Malah nek iso Amerika kudu privat iku kudu dipek Indonesia ya. Batal, dianggap batal ya. Yang dulu-dulu mestinya. Walau kelewatan zaman Soeharto kok ya diterusno zaman SBY, zaman Jokowi saya. Pira keruk itu privat itu ya. Ini pengambilannya di Al Ulama Al Mujadidun karangan Mbah Mun. Perhitungan zakat tabungan uang mengacu pada nisab emas 18 karat. Nisab ini setara dengan jumlah sekitar 60 juta rupiah dalam mata uang lokal. Artinya jika jumlah tabungan seorang mencapai atau melebihi nisab, maka ia wajib membayar zakat 2,5%. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total tabungan yang telah mencapai atau melebihi nisab. Ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai bagian dari kewajiban memberikan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam konteks zakat tabungan uang, selain mempertimbangkan nisab juga perlu memperhatikan konsep haul. Hal ini merujuk pada masa 1 tahun dalam hitungan kalender Islam. Artinya seorang yang memiliki tabungan harus membayar zakat jika tabungannya mencapai nisab dan tabungan tersebut telah berada di bawah kepemilikan selama 1 tahun penuh. Penting untuk memahami bahwa uang tidak dapat dianggap sebagai barang dagangan dalam konteks zakat tabungan. Dalam fikih alat tukar uang tidak dapat dalam fikih alat tukar uang ya tidak dapat disamakan dengan barang dagangan karena fungsinya sebagai alat pembayaran yang universal. Oleh karena itu status uang sebagai alat tukar tidak dapat diubah menjadi barang dagangan dapat diperdagangkan. Sebagian orang ulama karena belum tahu tentang tadi alasan-alasan distatuskan perak ya. Jadi uang kertas itu sama dengan perak ya. Uang kertas yang selain dolar harus punya kekuatan dolar. Berarti dolar itu sama dengan perak ya. Perak dolar yang disamakan dengan perak itu adalah karena dia punya andalan emas Freeport ya. Freeport Indonesia. Enggak ada Indonesia. Enggak ada kayak kewajiban ini kayaknya ya. Enggak ada emas Papua Papua Barat ya. Enggak ada
privat, emas privat nggak ada, kayak ya wis hilang iki hukum iki ya. Amerika nggak bisa punya kekuatan kalau nggak ada privat ya. Jadi Amerika itu menjajah Indonesia, apa Indonesia menjajah Amerika? Menjajah Indonesia. Nah, tapi dengan berkah ini Amerika akhirnya iso gagah sampai saiki ya. Duweni dolar yang kekuatannya sama dengan perak. Angan-angan saya gitu. Berkat adanya emas, dia punya simpanan emas. Dengan memahami kewajiban zakat tabungan uang serta syarat-syaratnya, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan baik dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keseluruhan secara keseluruhan dengan sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong keadilan sosial dan solidaritas antara sesama umat. Zakat perusahaan saham bersama. Dalam ranah bisnis yang melibatkan banyak pemilik modal, seperti halnya juga koperasi, dapat terkena kewajiban zakat jika total aset yang dimiliki oleh koperasi tersebut mencapai atau melebihi 1 nisab pada tahun Hijriah. Nisab ini kan adalah nisab 18 karat dengan 60 juta rupiah dalam mata uang dan kewajiban adalah 2,5%. Tabungan tadi biasanya kan ditabung di bank ya. Sekarang bunganya gimana? Kok enggak dibahas, Bang? Bunganya itu adalah semuanya adalah bunga bank itu adalah bukan milik yang punya tabungan ya. Bunga bank itu miliknya ashabuhu, orang yang nitip-nitip di bank itu. Dia juga punya bagian ya, karena dia nitip ya. Dia punya bagian, cuman mustarak, mungkin bagiannya kecil, nah berapa persen dari yang nitip di bank itu, ya mungkin kecil bagiannya. Nah, itu berarti pola hasil mustarak. Kita secara ihtiyat ya semuanya dibagikan pada mustahiqin. Nah, atas nama sodakoh ya. Atas nama sodakoh an ashabihi an arbabihi. Ada katanya di madzhab Hanafi atau apa, wallahu alam saya lupa. Ada yang membolehkan uang bunga ya, uang renten, uang bunga itu ditasarufkan untuk bayar utang katanya apa. Ada yang bilang untuk bayar pajak, ada yang bilang untuk bayar listrik, katanya dibolehkan. Wallahu alam. Zakat, hal ini menandakan bahwa koperasi yang memiliki aset di atas nisab tersebut harus membayar zakat dengan membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban keagamaan mereka. Dengan membayar zakat, koperasi berkontribusi dalam redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Dalam konteks koperasi, anggota koperasi sebaiknya tidak mengambil zakat koperasi kecuali mereka memenuhi syarat sebagai mustahik zakat yang disediakan dalam Al-Quran. Kenapa saya bilang sebaiknya jangan? Karena kalau muter-muter tok ini kayak gimana gitu ya, nggak bermanfaat kepada lingkungan. Kalau muter-muter ini modelnya kayak ya kapitalis atau apa ya, untuk kelompok kayak gak pantas lah, yang bisa keluarlah
kalau bisa keluar dari anggota koperasi. Ya, Allah sebaiknya. Kalau mustahik, iya maklum. Kalau memang mustahik. Boleh, tapi sebaiknya di luar ya. Biar mutaaddi gitu loh kebaikannya koperasi itu. Jangan hanya di anggotanya tok. Sudah banyak mereka mengambil manfaat ya. Sebaiknya zakat lebih didahulukan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar, tonggo-tonggo, keluarganya, daripada dikepada anggota koperasi. Hal ini disebabkan karena pemberian zakat kepada anggota koperasi seringkali syarat dengan kepentingan subjektif dan menimbulkan konflik kepentingan. Iren-irenan ya. Dengan memperhatikan tuntutan dan memberikan zakat pada anggota koperasi diharapkan dapat tercipta praktik zakat yang adil berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Dinamika panitia zakat fitrah. Dalam fikih status seorang amil zakat hanya diakui secara resmi oleh pemerintah Islam. Oleh karena itu kelompok yang berkumpul secara mandiri di masjid untuk mengatur zakat fitrah kemungkinan besar tidak akan dianggap sebagai amil yang sah. Menurut aturan fikih ini, aturan fikih kita ini ya. Hal ini membuka perdebatan terkait validitas status amil bagi panitia zakat secara independen. Menurutnya Syekhina Kiai Maimun Zubair menjelaskan, almarhum Syekhina Kiai Maimun Zubair menjelaskan bahwa zakat fitrah sebenarnya tidak memerlukan amil sama sekali, karena termasuk dalam kategori zakatul abdan. Zakat badan, kamu terjemahnya salah, Pak. Zakat fitrah itu zakatul badan. Kita selamat bisa puasa, itu dizakati badannya. Ya. Berbeda dengan zakatul mal, membersihkan harta. Kalau ini membersihkan badan kita ya dari dosa-dosa. Berbeda dengan zakatul mal, seperti zakat pada emas, hewan ternak, ya itu membutuhkan amil. Maka sebaiknya amil zakat tidak mengambil beras zakat fitrah atas nama amil, karena amil masih dilakukan secara fikih. Sebaiknya panitia zakat fitrah tidak mengambil beras atas nama amil, karena status amilnya masih dilakukan secara fikih. Lebih baik panitia hanya menerima zakat jika mereka memenuhi syarat sebagai mustahik zakah, fakir, miskin, ya. Kalau sudah jelas, ya bisa. Panitia juga bisa, apa? Kalau fakir miskin. Cuman jangan dijual belikan, beras dijual untuk mayoran, ya, untuk gaji, untuk jadi gaji, jangan. Penggunaan beras zakat untuk kepentingan, kalau zakatul mal mungkin ya gaji. Penggunaan beras zakat untuk kepentingan panitia zakat fitrah menjadi permasalahan yang rumit di situ. Status amil disebutkan secara fikih menjadi pertanyaan utama di sana. Harta zakat seharusnya diserahkan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena itu perlu peninjauan kembali atas praktek pengelolaan zakat fitrah. Biaya operasional amil sebaiknya tidak diambil dari zakat fitrah yang terkumpul. Seharusnya, bukan seharusnya ya. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh harta zakat fitrah benar-benar disalurkan kepada mereka yang berhak menerima tanpa potongan biaya operasional. Masjid-masjid akan mengadakan panitia zakat fitrah sebaiknya adalah masjid yang siap biaya di luar beras zakat untuk membiayai operasional kepanitiaan zakat ini. Harapan agar panitia zakat tidak mengambil beras zakat fitrah dari masyarakat, kecuali yang mustahik. Nah, masalahnya itu loh, kita punya tradisi ono rapat terus dikai kopi ya, dikai mangan, dikai iki. Terus akhir terpikirannya dijipun kok beras.
Nah, jangan, itu mestinya sudah ada biaya ya di masjid, takmir atau apa diambilkan dari takmir atau apa rapat-rapat kan ada ya, jangan diambil dari. Dengan menyelidiki dan menyoroti dunia amil zakat fitrah diharapkan dapat tercapai. Panitia zakat fitrah diharapkan dapat tercapai pemahaman yang baik tentang penyerahan zakat fitrah sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam. Mausu'ah Kuwaitiyah itu juga mewajibkan zakat al-awraq an-naqdiyah, uang kertas ya. Itu ulama banyak itu Kuwait ini, paham? Bukan Wahabi, bukan, paham? Ada lagi Majma'ul Fiqhil Islami, majalah Majma'ul Fiqhil Islami di Jeddah. Itu juga mewajibkan zakat apa? Uang kertas. Jadi kita ngaji Fathul Qorib gungono pembahasan uang kertas ya. Ono kiye-kiye sing akeh ora wajib. Ini hanya baca. Mahdul masailnya enggak lengkap ya. Enggak lengkap dari beberapa kitab. Ya ono sono ya. Nang kitabe sapa ono. Warokin not apa kitab kuno juga ada yang itu di Mauhibatul Fadli ada, tapi isi khilaf ya, karena waktu itu transisi, paham? Perpindahan belum jelas, sampai sekarang kan sudah jelas itu mata apa alat ukur apa tukar uang, bang, udah jelas itu. Dan itu patokannya dulu emas perak, terus saiki diganti dolar, bang. Nah, dolar kok iso kuat, sampai duwe emas kok Papua ya, kok kita jajah kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pilgub Islami juga, paham? Alhamdulillah. Terlalu kaku kamu belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in ya. Gak iso ngembang, gak iso mikir, gak iso ngerti ekonomi, gak iso ngerti keadaannya. Mata uang saiki ya. Mungkin ulama mujadidun karangan Mbah Mun ya. Nukil ke Fatwa Mu'asra Yusuf Qaradawi ya, emas ukuran 18 karat ya, enggak 24 karat. Ini fikul manaji sih mungkin diukur kelawan emas, mungkin diukur standar emas, orang sing mungkin diukur perak ya. Nah, cara aku ya semas iku ya enak. Mas berkait kayak apa emas Jawa, emas Indonesia ya. Ya Allah dikuasai karo Amerika. Amal malul haram kal mausub wal masuk wa mariswa tazurul ihtakal riba fa an zakata fihi riba uang renten ya. Enggak, tidak ada zakat di anna ghair mamlukun haizi, itu dia miliknya orang yang memperolehnya. Wajib tulis sahibil hakiki an akil amal batil. Angel balikno ya wis angel isra gelem wong sugih-sugih ya sing ning ngene ndi sing duwe rekening njipuk ya ora gelem lah ya. Sidik-sidik orang gelem. Modern niku sombong. Ciri khas modern niku sombong.
Emoh, Bang. Tapi kan ini, loh aku dikai. Berarti aku kudu ngei lho. Aneh-aneh kan bulet lah. Emoh ini. Makanya kita iki nek pengen salah ojo sampai sombong, nggih. Sampean barang kadang-kadang biyen isih DS, isih kuno ngene ka AF, isih kuno akeh sarung ceblok, sarung apa ketel apa nang empar apa nang lempraan. Nah, ini ora ana sing jipuk ya. Ayo jenenge sombong modern. Nah, ini piye mal ya. Kudu ana sing ngumumno lah ya. Iki sapa wae sapa. Cepat diambil, kalau enggak diambil nanti kami tunggu 1 bulan, kalau enggak kami tasarufkan kepada yang membutuhkan. Ora gelem jipuk. Sing wonge lho sing duwe emoh ya. Sombong sebabnya. Kaya ora butuh wae. Man an akal amal batil fa in baqiya fi hawzati haizi wa hala 'anil haul wa lam yuradda li sahibi fatajibu fi zakatu ri'atan min shalih fuqara. Kalau sampai setahun wajib dizakati. Tapi iki kan wae wong akeh. Cara aku ya dinakno kabeh, Pak. Sebagai sedekah an sahibil mal, ya. Nang ngene kita ihya lah ono to nang ngene Bugyatul Mustarsyidin kok masalah mal doe kok. Dibalekno kangelan utawa ya. Sing akeh mah nek wong gengsi. Apa ngomong apa? Sampeyan sing ndonga sing tenanan mengko dalu ya. Ndonga muga-muga izul Islam al muslimin ya. Muga kita bisa mengambil alih Freeport ya di tangan kita, tangan umat Islam Indonesia. Izul Islam al muslimin. Nah, kita bisa mengembalikan kejayaan umat Islam, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ngilangno liberal, radikal, ya, ekstrim. Mau dulu, wingi aku wingi sore ketemu ono polisi Habib. Ini orang tahu ngaji, cuman ini fanatik Ahlussunnah wal Jamaah. Malam Sabtu mauludan, ya, malam Ahad mauludan, malam Senin burdahan dan keluarganya, malam Selasa manaki, malam Jumat tahlilan masalah. Aku gak iso ngaji, aku isone ibadah istiqomah. Ya alhamdulillah Bib, sing paling penting istiqomah ya. Tak bombong Bang, istiqomah. Jeneng ngritik karo wong saiki. Saiki senengane lagu-lagu. Sithik lagu-lagu ya. Sing penting kok lagu-lagu. Hiburan nek lagu ini ya. Pak ora ibadah kan. Mocone sing istiqomah iki sing paling penting kan. Istiqomah khairum min alfi haramah ya. Wong ngono iku iso ngono. Lah kita sing ngaji masa gak iso. Wah. Ana pidatone Bib Umar. Apa ya?
pager. Apa? Penjagaan apa bahasa Jawane? Penjagaan nganggo mangkok luwih kuat tinimbang pager mangkok luwih kuat tinimbang pager tembok mah. Pager mangkok luwih utama, luwih kuat timbang pager tembok. Artinya sedekah. Kowe sedekah iku luwih menjamin, luwih ngamanno awakmu. Luwih daful balak maksudnya ya. Luwih iso ngilangi balak tinimbang kowe mbangun pager sing kokoh-kokoh. Paling penting ku daful balae. Lewat sedekah, nang fakir miskin, nang ngene anak yatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil lana wa li badina wasyakhna. Amin ya Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna zidna ilma wa bashshir mardana Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah min al-ilmi an-nafi' wal 'amali salih was sadaqat wal khairat wal mabarrat. Ya Allah, wa ta'limat wal irsyadat wa ta'lumat ya Allah, wa tafaqquhat ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal a'mali salihat wal i'tibarat wa tafakkurat wal a'mali salihat wal dzikri wa iktsaril dzikri wal ta'at wal iktsaril dzikri wal ta'at ya rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika aghrina bi ta'atika ma'asari wa fadlika. Allahumma rizqna lailatul qadr wa a'udhibna min Allahumma a'izzal islam wal muslimin في إندونيسيا وفي فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا غالبين غير مغلوبين. اللهم اجعلنا منصورين غير مخذولين. اللهم اجعلنا يا الله مالكين غير مملوكين. اللهم اجعلنا يا الله يا الله يا الله اللهم اجعلنا مالكين يا الله مالكين يا الله اللهم اجعلنا حكاما صالحين ولا تجعلنا محكومين يا الله مملوكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.